Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ardianti. Di sini saya akan menerangkan materi psikologi olahraga bab 1. Psikologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni physe yang artinya jiwa dan logos yang artinya studi atau ilmu, yang bisa dimaknai sebagai studi tentang jiwa atau ilmu tentang perilaku. Itu menurut Hom tahun 1972. Dan pada akhir abad ke-19, psikologi ini memiliki perluasan makna, yang dimana psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluruh perilaku manusia, baik dari kognitif, psikomotor, maupun afektifnya, dan ditinjau dari semua sudut pandang yang menyajikan prinsip elementer, esensial, sampai universal. Nah, jadi pada saat kita mempelajari tentang psikologi, berarti kita mempelajari tentang seluk-beluk perilaku manusia dan pengalaman manusia guna untuk memperoleh pengalaman yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada penjelasan dari beberapa para ahli tentang pengertian dari psikologi olahraga. Dan di sini saya mengambil pengertian dari Weinberg and Gold tahun 2019 yang menegaskan bahwa psikologi olahraga ini merupakan studi ilmiah tentang individu dan perilakunya dalam olahraga dan latihan. Nah, bisa disimpulkan juga bahwa psikologi olahraga ini merupakan ilmu yang mempelajari dan menerapkan tentang konsep dan juga teori psikologi dalam aktivitas olahraga. Nah, selanjutnya ada tujuan utama dari kita memahami dan mempelajari psikologi olahraga. Di antaranya, mempelajari bagaimana faktor psikologis dapat mempengaruhi penampilan fisik individu. Dan yang kedua, memahami bagaimana partisipasi dalam olahraga itu dapat mempengaruhi secara positif perkembangan kesehatan dan kesempurnaan psikologi individu. Secara spesifik, faktor psikologis yang dimaksud adalah metode. Nah, metode ini tuh merupakan teknik atau strategi untuk melatih keterampilan psikologis dan juga keterampilan. Keterampilan ini merupakan karakteristik bawaan sekaligus dapat dikembangkan atlet atau siswa, seperti misalnya motivasi, kepercayaan diri, interaksi sosial, dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya, psikologi olahraga ini dipakai dalam dua kepentingan utama. Itu menurut Weinberg and Gold tahun 2019. Nah, kepentingan yang pertama yaitu adalah kepentingan klinis, yang dimana psikologi olahraga ini dipakai oleh psikolog olahraga untuk membantu atau mengatasi atlet yang memiliki gangguan kepribadian, seperti misalnya depresi saat latihan, atau juga gangguan pola makan, dan juga penyalahgunaan obat-obatan, serta permasalahan-permasalahan yang dialami oleh atlet. Nah, psikologi olahraga ini dipakai untuk mengatasi masalah gangguan yang ada pada diri atlet tersebut. Nah, selanjutnya kepentingan yang kedua adalah kepentingan pendidikan. Nah, psikologi olahraga ini dipakai dalam pendidikan, yaitu di lingkungan sekolah, seperti pembinaan olahraga prestasi di sekolah, dan juga bisa juga dipakai pada pembinaan olahraga kesehatan dalam lingkungan masyarakat, seperti itu. Selanjutnya, menurut Jaikowski dan Naylor tahun 2005 menegaskan bahwa psikologi olahraga ini dapat digunakan untuk membantu para atlet, pelatih, dan juga tim dalam upaya memenuhi tuntutan-tuntutan penampilan olahraga. Di antaranya contohnya seperti mengukur kelemahan dan kelebihan atlet. Nah, di sini mungkin posisinya adalah untuk pelatih, di mana pelatih ini bisa melihat bagaimana kekurangan dari atletnya, atau misalnya
kelebihan dari atletnya. Nah, seorang pelatih ini bisa melihat gitu, bisa melihat kelebihan dan kelemahan atlet tersebut. Nah, selain itu juga psikologi olahraga ini bisa membantu untuk mengelola kecemasan pada atlet. Nah, selain itu juga psikologi olahraga ini dapat digunakan untuk menumbuhkan komunikasi yang baik antara atlet dan juga pelatih. Misalnya di saat atlet ini sedang cemas saat latihan, terlihat misalnya depresi karena ada tekanan dalam latihan. Nah, bisa dikomunikasikan oleh pelatihnya, atau bahkan seorang pelatih kan biasanya bisa melihat gitu apakah seorang atletnya tersebut tuh sedang baik-baik saja atau tidak. Nah, misalnya jika sedang tidak baik-baik saja, merasa cemas saat latihan, nah, seorang pelatih tersebut bisa mendekatkan diri kepada atlet tersebut, menanyakan bagaimana kondisinya, apa yang sulit, apakah ada tekanan atau apa gitu ya, apakah ada gangguan dalam dirinya. Nah, jadi peran psikologi olahraga ini tuh ada gitu, ada dalam kebutuhan atlet, pelatih, dan juga tim. Nah, terakhir juga psikologi olahraga ini dapat meningkatkan kepercayaan diri, baik dari atletnya mungkin dan juga dari pelatihnya, serta dari timnya. Untuk memahami gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam olahraga, dilakukan beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan individual, yang kedua ada pendekatan sosio-interaktif, yang ketiga ada pendekatan multidimensional, dan yang keempat ada pendekatan sistem. Nah, selain itu, ada pun 3 bidang orientasi utama dalam psikologi olahraga, yaitu diantaranya ada orientasi keperilakuan, lalu yang kedua ada orientasi psikofisiologis, dan yang terakhir ada orientasi perilaku kognitif. Nah, selanjutnya ada manfaat dari memahami, mengetahui, bahkan mengimplementasikan psikologi olahraga. Di antaranya adalah memahami gejala psikologi olahraga dalam bentuk perilaku dan juga pengalaman yang terjadi dalam praktik olahraga. Contohnya misalnya seperti motivasi dan kepercayaan diri. Nah, contohnya kayak seorang guru atau pelatih melihat seorang atlet atau siswanya kurang gairah gitu dalam melakukan latihannya atau dalam belajarnya. Nah, di sini peran guru atau pelatih itu memahami bagaimana caranya untuk meningkatkan kegairahan atau motivasi siswa tersebut, dan ada juga siswa atau atlet tersebut yang kurang percaya diri dengan kemampuannya. Nah, di sini peran guru untuk memahami kondisi siswa tersebut, bagaimana cara guru atau pelatih tersebut mendorong para siswa atau atletnya agar termotivasi, sehingga siswa tersebut atau atlet tersebut itu menjadi termotivasi, bahkan menumbuhkan semangat serta kepercayaan dirinya. Nah, selanjutnya juga mengontrol dan mengendalikan gejala perilaku yang dapat mengganggu perkembangan dan penampilan individu. Seperti misalnya pada saat latihan, seorang atlet atau siswa tersebut seperti terlihat cemas, tidak semangat dalam latihan. Nah, bagaimana cara supaya seorang guru atau pelatih tersebut tuh dapat mengatasinya gitu, dapat mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu.